Pernah dengar istilah komunisme? Buat sebagian orang, komunisme adalah ide yang menakutkan. Tapi buat sebagian yang lain, komunisme dianggap sebagai harapan untuk kesetaraan. Sebenarnya, apa sih komunisme itu? Dari mana asalnya? Negara mana saja yang pernah menganutnya? Dan kenapa banyak yang akhirnya gagal? Di video kali ini, Fakta Dunia akan membahasnya dengan sederhana, biar gampang dipahami. Komunisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang intinya ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas. Artinya, tidak ada orang kaya dan orang miskin. Semua orang dianggap setara. Semua alat produksi seperti tanah, pabrik, bahkan hasil kerja dimiliki bersama, bukan individu. Tujuannya supaya tidak ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels lewat buku terkenal mereka, The Communist Manifesto, tahun 1848. Komunisme lahir sebagai kritik terhadap kapitalisme di Eropa pada abad ke-19. Saat itu, revolusi industri membuat banyak buruh bekerja keras di pabrik, tapi hidup mereka sangat sengsara, sementara para pemilik modal menumpuk kekayaan. Karl Marx melihat ini tidak adil. Menurutnya, kalau alat produksi dikuasai bersama oleh rakyat, maka kesenjangan bisa dihapus. Dari ide inilah lahir gerakan politik yang akhirnya berkembang menjadi negara-negara dengan sistem komunis. Negara pertama yang resmi menjadi komunis adalah Uni Soviet. Setelah revolusi Bolshevik tahun 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, kemudian komunisme menyebar ke berbagai belahan dunia. Cina di bawah Mao Zedong yang berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1949. Korea Utara yang masih bertahan dengan sistem komunis sampai hari ini. Kuba dipimpin oleh Fidel Castro sejak tahun 1959. Ada juga Vietnam yang setelah perang panjang melawan Amerika akhirnya bersatu sebagai negara komunis. Beberapa negara di timur Eropa seperti Polandia, Hungaria, hingga Jerman Timur. Di masa Perang Dingin, dunia terbagi menjadi dua kubu besar. Ada blok barat yang kapitalisme dipimpin Amerika Serikat, dan blok timur yang komunis dipimpin Uni Soviet. Tapi kenyataannya, banyak negara yang mencoba sistem ini justru mengalami masalah besar. Contohnya, Uni Soviet yang akhirnya bubar pada tahun 1991 karena ekonominya runtuh dan rakyatnya kesulitan hidup. Kamboja di bawah Pol Pot yang menewaskan jutaan rakyatnya dalam percobaan menerapkan komunisme ekstrim. Dan juga Jerman Timur yang akhirnya runtuh dan bersatu kembali dengan Jerman Barat setelah tembok Berlin jatuh. Masalah utama dari komunisme adalah 1. Ekonomi sering mandek karena kurang inovasi. Yang kedua, pemerintah cenderung otoriter, menekan kebebasan rakyat. Dan yang ketiga, janji kesetaraan sering berakhir dengan penderitaan masalah. Sampai hari ini, masih ada negara yang menyebut dirinya komunis, misalnya seperti Cina, Vietnam, Kuba, dan juga Korea Utara. Tapi kenyataannya, sistem mereka sudah bercampur dengan kapitalisme. Contoh paling jelas adalah Cina. Meski pemerintahannya komunis, ekonominya sekarang justru kapitalis dengan pasar bebas yang sangat besar. Jadi, komunisme lahir dari niat mulia, menciptakan kesetaraan, tapi dalam praktiknya seringkali justru menimbulkan masalah baru. Kini kita tahu, komunisme bukan sekedar teori di buku, tapi juga sejarah panjang yang memengaruhi dunia hingga sekarang. Menurut kamu, apakah komunisme itu solusi untuk ketidakadilan atau justru sumber masalah baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar.